Salam sehat dan bahagia. Coaching untuk supervisi akademik. Koneksi antar materi modul 2.3 oleh Giatno, SMA Negeri 1 Panai Hulu, calon guru penggerak Angkatan 7, Kabupaten Labuhan Batu, dengan pengajar praktik Yakub Sitorus dan fasilitator Elizabeth Lindawati Sigiro. Adapun tujuan pembelajaran khusus, CGP menyimpulkan dan menjelaskan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun sesuai modul 2 dalam berbagai media. Baik, dimulai dari kesimpulan. Pemikiran reflektif dari pengalaman belajar. Coaching sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan dilakukan secara sistematis. Seorang coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coach. Paradigma berpikir coaching yaitu 1. Fokus pada coach yang akan dikembangkan. 2. Bersikap terbuka dan ingin tahu. 3. Memiliki kesadaran yang kuat. 4. Mampu melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip coaching. 1. Kemitraan. Artinya setara, tidak ada lebih tinggi maupun lebih rendah. 2. Proses kreatif. Dilakukan melalui percakapan dua arah yang memicu proses berpikir coach, memetakan dan menggali potensi coach untuk menghasilkan ide-ide baru. 3. Memaksimalkan potensi. Percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh coach untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan coach. Coaching dalam konteks pendidikan. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Proses coaching sebagai komunikasi antara guru dan murid. Murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dalam menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Sistem Among, semboyan trilogi pendidikan menjadi penyemangat yang menguatkan keterampilan berkomunikasi antara guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching. Kompetensi inti coaching. 1. Kehadiran penuh atau present. Kemampuan coach untuk bisa hadir secara utuh bagi coach sehingga badan, pikiran, hati selaras saat melakukan percakapan coaching. 2. Mendengarkan aktif. Seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Fokus pada pusat pembicaraan coach. 3. Mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diajukan dapat menggali informasi dari coach. Untuk dapat mengajukan pertanyaan berbobot, harus mendengarkan dengan rasa. Rasa terdiri dari 1. R. Receive. Perhatikan pembicara, terima semua ucapan, dan ambil kata kunci. 2. A. Appreciate. Beri sinyal bahasa coach mendengarkan seperti iya, oke, kontak mata, dan mengangguk. 3. S. Summarize. Rangkum apa yang didengar dari perkataan coach. Yang keempat, A. Ask. Ajukan pertanyaan untuk memperdalam dan memberdayakan. Percakapan berbasis coaching alur Tirta. Tirta akronim dari T. Tujuan umum. Coach harus mengetahui apa tujuan yang hendak dicapai coach. I. Identifikasi. Proses menggali semua hal yang terjadi pada coach. R. Rencana aksi. Coach membantu coach dalam memilah dan memilih hasil pikiran selama sesi coaching yang akan dijadikan sebagai rencana aksi. Dan yang terakhir, tanggung jawab. Menanyakan komitmen coach dalam membuat rencana aksi dan menjalankannya. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coach. 1.
Supervisi akademik dimaknai secara positif sebagai suatu kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid. 2. Beberapa prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching yaitu kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. 3. Siklus supervisi klinis pada umumnya meliputi 3 tahapan, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Pengalaman belajar. 1. Emosi yang saya rasakan adalah semangat untuk lebih mempelajari dan pemahaman yang baik tentang coaching untuk supervisi akademik. Saya tertantang untuk mengimplementasikan praktik coaching dengan baik agar dapat meningkatkan keterampilan coaching yang hebat. 2. Hal yang sudah baik yang perlu ditingkatkan adalah mendapatkan pemahaman materi tentang coaching untuk supervisi akademik. Yang perlu diperbaiki terkait kompetensi inti coaching, terutama dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk mampu menggali potensi coaching. 3. Reflektif terhadap pengalaman belajar. Implikasi terhadap kompetensi diri menambah dan mengoptimalkan kekuatan sebagai seorang pendidik dan juga dapat menjadi seorang coach yang mampu memberdayakan dan mengembangkan kompetensi yang dimiliki coach. Analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Analisis topik modul 2.3. Penerapan coaching untuk supervisi akademik. Melalui supervisi akademik, coaching dapat memberdayakan dan mengembangkan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa, mengajar, dan mencapai tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid. Coach dibutuhkan sebagai peningkatan motivasi atau komitmen diri seorang dan meningkatkan motivasi kerja semua warga sekolah. Coaching sebagai kompetensi membangun kemitraan. Kemitraan dalam proses coaching dapat terbangun dan membuka peluang akselerasi kesadaran yang mendorong tindakan aksi ketika dilandasi rasa percaya coach terhadap coach. Dalam prosesnya, kita tidak perlu memandang kesenjangan jabatan karena supervisi akademik terjadi proses kolaborasi antara supervisor dan guru. Tantangan implementasi coaching di sekolah. Tantangan dalam mengimplementasikan coaching di sekolah ketika dihadapkan pada rekan yang terlihat memiliki beban masalah tetapi sulit untuk terbuka. Selain itu, ketika dihadapkan dengan rekan yang lebih senior yang belum terbuka untuk disupervisi akademik, melabeli dengan kata menggurui. Alternatif solusi untuk tantangan yang ada dalam proses coaching, berusaha menjadi seorang coach yang mampu membangun kemitraan yang baik dengan coach, berusaha menjadi pendengar yang aktif, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga dapat membuat coach merasa nyaman dan terbuka, sehingga coach dapat berpikir positif dan menemukan solusi dari masalahnya. Keterhubungan atau keterkaitan antar materi dalam modul 2. Modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi diadakan pemetaan kebutuhan belajar murid yang meliputi kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Hasil pemetaan dapat dijadikan coach dalam mengoptimalisasi potensi coach atau murid dalam menggali potensi dan menemukan solusi pada diri murid sendiri. Modul 2.2 Pembelajaran sosial dan emosional. Ada beberapa aspek kompetensi sosial emosional yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan keputusan bertanggung jawab. Kompetensi sosial dan emosional digunakan oleh coach dalam proses coaching agar mampu mengendalikan diri dan emosi serta menimbulkan rasa empati dan sosial sehingga coach mampu mengambil keputusan dengan tanggung jawab.
Selain teknik kesadaran penuh atau mindfulness, digunakan coach sebagai memulai coaching untuk memfokuskan diri agar hadir sepenuhnya atau present saat proses coaching berlangsung. Modul 2.3 Coaching, peran coach di sekolah. Keterkaitannya dengan modul sebelumnya pada paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Di dalam kompetensi coaching alur Tirta, coach harus melakukan kehadiran penuh atau present. Salah satu teknik yang bisa digunakan yaitu teknik stop dan mindfulness yang sudah dipelajari pada modul 2.2. Selanjutnya, coach menggunakan prinsip coaching yaitu memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat dan diakhiri dengan rencana aksi yang diputuskan oleh coach. Demikian koneksi antar materi untuk modul 2.3. Terima kasih. Belajarlah dengan terus membaca, bertanya, menggali, dan beraksi. Salam guru penggerak, salam sehat, dan bahagia. Guru penggerak semua.